Kan ini, kita punya target menikah di usia 23 tahun. Kita sudah ikhtiar dengan ta'arufan, ya. Misalkan ta'aruf tersebut tidak membuahkan hasil dan qadarullah hingga melebihi target, sehingga perencanaan kita belum terrealisasikan. Bagaimana sikap kita, ya, dengan dan apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi, ikhtiar perencanaan tadi adalah sebuah ikhtiar kita sebagai seorang manusia, ya, ikhtiar kita sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Adapun hasil, tentu hasil itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi kita sudah merencanakan di tahun sekian, di bulan sekian kita menikah, tapi kemudian ikhtiar kita sudah kita laksanakan, tapi qadarullah, ya, kemudian itu belum bisa kita wujudkan. Maka yang pertama, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perencanaan Allah itu jauh lebih baik daripada perencanaan kita. Ya, sekali lagi, rencana Allah itu jauh lebih baik daripada rencana kita. Ya, karena Allah yang paling tahu tentang masa depan kita. Allah paling tahu siapa jodoh yang paling pas untuk kita, kan begitu, ya. Allah yang paling tahu, ya, apa yang akan terjadi kemudian. Adapun kita tidak tahu itu. Maka kita pertama husnudzon kepada Allah. Allah lah sebaik-baik yang bisa menentukan segala sesuatunya itu. Kemudian yang kedua, jadikan inilah sebagai sebuah bahan muhasabah bagi kita, bahwasanya Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk terus memantaskan diri kita. Ya, kita harus tumbuh motivasi dalam diri kita. Mungkin masih banyak hal yang harus saya perbaiki dalam diri ini, sehingga kemudian Allah masih mengundur waktu yang sudah kita rencanakan. Ya, maka kita coba evaluasi sisi-sisi mana yang kemudian perlu kita lakukan, ya, sisi-sisi apa yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita untuk memantaskan diri. Ya, karena bagaimanapun Allah akan memberikan segala sesuatu ini sesuai dengan kelayakan. Kita sudah layak belum? Ya, Allah akan melihat sisi itu. Ya. Maka di sini jadikan sebagai bahan muhasabah, dan banyak hal yang memang kita harus perbaiki dan kita persiapkan. Kemudian yang ketiga, bangun optimisme di dalam diri kita. Ya, tetap optimis, jangan sampai kemudian kita pesimis di situ, ya. Jadi segala sesuatu yang biasanya susah didapatkan, biasanya sesuatu itu adalah istimewa. Ya, sesuatu itu adalah istimewa. Tapi kalau sesuatu yang itu kemudian kita mudah mendapatkannya, biasanya kurang istimewa. Ya. Maka pada saat Allah merencanakan lain dengan apa yang kita rencanakan, ya, kita harus optimis bahwasanya Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk diri saya. Ya. Misalkan teman-teman beli mobil, ya, misalkan beli mobil dengan spesifikasi tertentu yang itu unik, ya, tidak pasaran, ya. Kan saya ingin mobil A, ya, dengan warna ini, kan gitu. Yang itu bukan pasar. Maka biasanya apa? Biasanya itu inden, ya, biasanya itu inden, artinya tidak seperti yang itu adalah barang pasaran. Kalau pasaran stok selalu ready, selalu ada, kan gitu. Ya. Tapi kalau yang istimewa biasanya itu kita harus nunggu, ya, menunggu nanti insya Allah di bulan sekian baru ada seperti yang kita inginkan, seperti itu. Nah, jadi harus kita tetap optimis, ya, jangan sampai pesimis, ya, di dalam masa kita menunggu itu. Kemudian terus memperbaiki diri kita.